Dinas Sarana Informatika BSD dari kelas manajemen 644A27. Yang terhormat Ibu dosen pengampu statistika, yaitu Ibu Hairiah. Di sini kami akan presentasikan hasil penelitian kami dari SPSS versi 25 dengan judul yaitu pengaruh bonus terhadap kinerja karyawan konveksi Ajins Tangerang Selatan. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok kelima, dengan saya sendiri, Cika Aulia Zahra, saya Paulus Mansori, saya Marina Kusustiawati, saya Tasya Aulia Mawar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada variabel penelitian. Judul kami yaitu adalah pengaruh bonus terhadap kinerja karyawan. Pengaruh bonus terhadap kinerja karyawan konveksi Ajins Tangerang Selatan. Di sini ada variabel independen yaitu X-nya bonus dan variabel dependen yaitu Y-nya kinerja karyawan. Saya akan melakukan uji validitas menggunakan SPSS versi 25. Pertama, masukkan data kuesioner ke dalam data view. Lalu klik variabel view, lalu ubah name menjadi X1 sampai X5, lalu total X, Y1 sampai Y5, lalu total Y. Ubah desimal menjadi 0, lalu ubah measure menjadi scale. Lalu klik data view, klik analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih bivariate, lalu masukkan semua variabel semua X1 sampai total X, lalu Y1 sampai total Y ke dalam variabel. Lalu klik OK. Maka akan muncul uji validitas sebagai berikut. Total nilai X1 sebesar 0,746, total X2 sebesar 0,624, total X3 sebesar 0,761, total X4 sebesar 0,740, total X5 sebesar 0,631. Selanjutnya, total Y1 sebesar 0,799, total Y2 sebesar 0,892, total Y3 sebesar 0,687, total Y4 sebesar 0,872, total Y5 sebesar 0,786. Dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5% dengan total 118 responden. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pengujian validitas tersebut dinyatakan valid. Sekian uji validitas dari saya. Saya akan melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS 25. Uji reliabilitas sama dengan data uji validitas. Klik analis, lalu pilih scale, pilih reliability analysis. Lalu pindahkan data X1 sampai X5 ke kolom items, lalu Y1 sampai Y5 ke kolom items, kecuali total X dan total Y. Lalu klik statistik, pilih scale if item delete, lalu klik continue, pilih alpha, lalu klik OK. Maka akan muncul data reliabilitas. Lalu data X1 sebesar 0,59, X2 sebesar 0,878, X3 0,863, X4 0,859, Y1 0,859, Y2 sebesar 0,852, Y3 0,865, Y4 0,848, dan Y5 0,859.
Pada keseluruhan total variabel X dan Y, nilai Cronbach alpha sudah lebih besar dari nilai batas yaitu 0,60. Maka dapat dikatakan seluruh item variabel X dan Y reliable. Sekian tutorial dari saya. Di sini saya akan melakukan uji normalitas. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel X dan variabel Y. Lalu masuk ke menu label dan ketik bonus, lalu di variabel X-nya kinerja karyawan. Lalu ke desimal, ubah menjadi 0, begitupun di variabel Y-nya. Lalu masuk ke menu measure dan ubah ke menu scale. Lalu masuk ke data view, masukkan hasil data kuesioner, copy bagian hasil data kuesioner yang bagian X, begitupun di variabel Y. Lalu masuk ke analyze, klik menu regression, lalu klik menu linear, lalu masukkan variabel X ke independence, lalu masukkan variabel Y ke dependent. Lalu ubah set statistics, checklist bagian collinearity diagnostics, lalu klik continue. Lalu klik menu plots, lalu ubah variabel Y ke SRE SID, lalu pindahkan ZPRED ke variabel X. Lalu klik checklist histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Lalu klik menu save checklist di bagian unstandardized. Lalu klik continue dan klik OK. Maka selanjutnya akan muncul uji normalitas. Berdasarkan output histogram uji normalitas dapat dilihat bahwa residual regression berdistribusi normal, dikarenakan bahwa histogram tersebut memiliki gambar seperti lonceng terbalik yang memenuhi garis lonceng. Dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, berdasarkan output normal P-plot menyatakan bahwa titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonal yang dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, di dalam uji normalitas terdapat uji heteroskedastisitas. Data yang dapat dibaca dari uji ini adalah titik-titik tersebut tidak ada terjadinya heteroskedastisitas, walaupun pada tabel tersebut penyebaran tidak merata, tetapi tidak ada pola tertentu yang melanggar asumsi utama regresi. Sekian tutorial uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Saya akan melakukan uji korelasi. Yang pertama, masukkan data total X dan data total Y ke data view SPSS. Lalu klik variabel view, bagian nama kita ubah menjadi X dan Y. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0.
Bagian label kita ubah menjadi responden dan kinerja karyawan. Lalu klik analis, pilih correlate, lalu klik bivariate. Lalu pindahkan data responden X dan kinerja karyawan Y ke kolom variabel. Lalu pilih person to tile, lalu klik OK. Dapat dilihat dari uji korelasi. Correlation diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, pada nilai person correlation diperoleh nilai 0,697 lebih kecil dari 0,180. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y yang berada pada tingkat hubungan yang kuat. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan uji linearitas menggunakan SPSS versi 25. Di sini, pertama-tama masukkan data Excel total X dan total Y ke data view. Setelah itu, klik variable view, ubah name menjadi X, dan bawahnya Y, desimalnya diubah menjadi 0. Di bagian label, di variable X-nya kita tulis bonus, dan di variable Y-nya kita tulis kinerja karyawan. Setelah itu masuk ke data view. Setelah itu klik analyze, klik compare mens, klik mens. Setelah itu di bagian dependent masukkan kinerja karyawan. Setelah itu di bagian independent masukkan bonus. Setelah itu klik option. Jangan lupa checklist yang test for linearity. Setelah itu continue. Setelah itu klik OK. Dapat dilihat di ANOVA table terdapat nilai signifikan deviation from linearity senilai 0,58 lebih besar dari 0,05 dengan nilai F hitung 1,864 lebih kecil F tabel yaitu 1,9, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel X bonus dengan variabel Y kinerja karyawan. Saya akan melakukan uji regresi menggunakan SPSS versi 25. Di data view, masukkan terlebih dahulu data Excel, total responden, total X, dan total Y. Kemudian klik variable view, ubah nama, yang pertama responden, yang kedua X, yang ketiga Y. Setelah itu, ubah desimal ke 0. Setelah itu, di label kita namakan responden di bagian pertama. Di bagian kedua, kita klik bonus. Di bagian ketiga, kinerja karyawan. Setelah itu, ke measure, kita ubah menjadi scale. Setelah itu klik data view, kemudian klik analyze. Setelah itu klik regression. Setelah itu klik linear. Setelah itu di dependent kita masukkan kinerja karyawan dan independent kita masukkan bonus. Setelah itu oke.
dapat dilihat dari tabel entered atau removed yang memberitahukan bahwa uji ini menggunakan metode entered. Selanjutnya pada tabel model summary terdapat nilai korelasi atau hubungan R, yaitu senilai 0,697 dan diperoleh nilai R square sebesar 0,486. Pengertian bahwa variabel terkait adalah 48,6% yang dapat disimpulkan variabel X bonus mempengaruhi variabel Y kinerja karyawan. Selanjutnya, pada tabel ANOVA terdapat nilai F hitung senilai 109,595 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,005, maka model regresi dapat dipakai memprediksi variabel kinerja karyawan. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel X dengan variabel Y. Dan pada tabel terakhir, coefficients, terdapat nilai konstan sebesar 4,760 dengan nilai bonus sebesar 0,750 yang dapat disimpulkan bahwa konstanta sebesar 4,760 mengandung arti nilai konsisten variabel kinerja karyawan adalah sebesar 4,760. Sekian uji linearitas dan uji regresi dari saya. Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS versi 25 dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus pada perusahaan konveksi AA Jeans Tangerang Selatan memang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Namun pengaruh tersebut tergolong sedang. Hanya sekitar 48,6 variasi dalam kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh variabel bonus. Artinya, masih ada sekitar 51,4% kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar bonus. Meskipun terdapat hubungan yang cukup kuat, bonus bukanlah satu-satunya atau faktor utama yang menentukan tingkat kinerja karyawan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan terkait olah data menggunakan SPSS. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan dengan baik oleh generasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.